Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang keputusan investasi modal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Disusun oleh saya sendiri, nama saya Firda Imam, dengan nomor NIM 2892050034 dari Prodi Manajemen semester 4, mata kuliah Akuntansi Manajemen, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi, SEMM, Universitas Pancasakti, Bekasi. Kita masuk ke materinya, keputusan investasi modal. Investasi modal digunakan untuk menjelaskan rencana manajer untuk mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki implikasi jangka panjang. Investasi tidak hanya mencakup penanaman dana, tetapi pembelian barang dagangan dan peralatan pun merupakan suatu investasi. Nah, dalam hal ini, manajer harus secara hati-hati memilih proyek yang menjanjikan kembalian masa mendatang yang paling besar. Kepiawaian para manajer untuk membuat keputusan investasi modal merupakan faktor yang paling penting yang berpengaruh terhadap perusahaan dalam jangka panjang. Lanjut, perencanaan investasi. Jenis-jenis keputusan investasi modal. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama ada keputusan pengurangan biaya, keputusan pelunasan pabrik dan fasilitas pergudangan. Yang ketiga, keputusan pemilihan mesin. Yang keempat, ada keputusan untuk membeli atau menyewa. Yang kelima, ada keputusan penggantian peralatan. Keputusan investasi modal dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu ada keputusan penyaringan atau screening decision, adalah jenis keputusan yang berkaitan dengan apakah usulan proyek investasi memenuhi standar yang telah ditetapkan. Yang kedua ada keputusan pemilihan atau preference decision, adalah jenis keputusan yang berkaitan dengan pemilihan beberapa alternatif usulan proyek investasi. Nilai waktu uang. Dalam pembuatan keputusan investasi modal, perlu digunakan teknik atau pendekatan yang mengakui nilai waktu uang. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa nilai Rp1 pada hari ini lebih besar dibanding dengan nilai Rp1 tahun yang akan datang. Kondisi ini juga berlaku dengan pemilihan alternatif proyek investasi. Teknik investasi modal yang mengakui kedua karakteristik investasi bisnis adalah teknik yang melibatkan arus kas yang didiskontrokan, yaitu arus kas yang dinilai kembali menurut kesetaraan waktu. Dengan penilaian kembali tersebut, angka-angka rupiah dapat diperbandingkan satu sama lain, dan perusahaan dapat pula mengetahui apakah sebuah usulan proyek investasi memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan atau tidak. Ada dua pendekatan dalam pendiskontrolan arus kas, yaitu yang pertama ada metode nilai bersih sekarang atau NPV, yang kedua ada metode tingkat kembalian internal atau IIR. Kita lanjut. Nah, yang pertama kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada NPV atau metode nilai bersih sekarang. Dengan metode NPV, penilaian sebuah usulan investasi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, seluruh arus kas masuk yang dijanjikan oleh sebuah proyek investasi dinilai tunaikan. Yang kedua, seluruh arus kas keluar selama umur proyek juga dinilai tunaikan. Nilai tunai arus kas masuk dijumlahkan, dan nilai tunai arus kas keluar juga dijumlahkan. Bandingkan nilai uang tunai arus kas masuk dan jumlah nilai tunai kas arus kas keluar. Lalu yang kedua yaitu ada metode tingkat kembalian internal atau internal rate of returns atau
atau IR disingkatnya. Internal Rate of Return atau IR adalah tingkat bunga yang dijanjikan oleh sebuah proyek investasi selama umur proyek tersebut. Tingkat bunga ini sering disebut dengan hasil atau yield sebuah proyek investasi. IR dihitung dengan mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai tunai arus kas keluar dan nilai tunai arus kas masuk sebuah proyek. Dengan kata lain, IR adalah tingkat bunga yang menghasilkan angka NPV sama dengan 0. Jadi, IR merupakan true interest yield yang dijadikan oleh sebuah proyek investasi. Penggunaan angka internal rate of return. Tingkat kembalian minimum adalah tingkat kembalian yang diharapkan dari sebuah proyek investasi. Apabila angka IR lebih besar atau sama dengan tingkat kembalian minimum yang diharapkan, maka usulan sebuah proyek dapat diterima. Jika angka IR lebih kecil dari tingkat kembalian minimum, maka usulan investasi itu ditolak. Nah, angka yang dijadikan patokan dasar untuk menetapkan tingkat kembalian minimum adalah biaya modal atau cost of capital. Kita lanjut ya, perbandingan antara metode NPV dan metode IR. Yang pertama, metode NPV lebih mudah untuk digunakan. Yang kedua, asumsi yang dibangun dalam metode IR memunculkan pertanyaan yang menyebabkan perbedaan antara metode NPV dengan metode IR adalah: yang pertama, metode NPV menganggap bahwa arus kas masuk kas akan diinvestasikan kembali pada tingkat kembalian tertentu, sedangkan metode IR tingkat kembaliannya sama dengan IR. Yang kedua, NPV mengukur kemampuan dalam angka absolut, sedangkan IR mengukurnya dalam angka relatif atau persen. Kita lanjut ke capital rationing. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam melakukan kajian dan pemilihan proyek-proyek dengan kendala dana untuk menghasilkan nilai maksimum bagi perusahaan. Capital rationing juga merupakan pendekatan dalam pemilihan berbagai alternatif proyek investasi apabila perusahaan memiliki dana terbatas. Nah, dalam pendekatan ini, nilai perusahaan dimaksimumkan dengan memilih kombinasi proyek yang merayap dana yang tersedia dan memaksimumkan jumlah NPV. Ya. Proyek independen dan investasi parsial. Untuk memilih proyek investasi yang memaksimumkan jumlah NPV dapat digunakan indeks NPV apabila dua kondisi ini terpenuhi. Yang pertama, proyek investasi yang dianalisis bukan proyek yang saling meniadakan atau mutually exclusive. Yang kedua, dimungkinkan berinvestasi parsial. Artinya indeks NPV dapat dihitung dengan membagi NPV dengan investasi awal. Jadi, indeks NPV itu sama dengan NPV atau investasi awal. Investasi yang dapat dipecah, artinya investasi dapat dilakukan untuk sebagian saja. Sedangkan investasi yang tidak dapat dipecah, artinya nilai investasinya harus 100%. Ya. Jika dana yang dimiliki oleh perusahaan tidak terbatas jumlahnya, maka proyek yang menghasilkan NPV tertinggilah yang akan dipilih dari proyek-proyek yang saling meniadakan. Namun, jika ada dana tersedia terbatas, maka kriteria NPV tidak dapat lagi digunakan karena pemilihan beberapa proyek akan mempengaruhi ketersediaan dana untuk proyek-proyek yang lain. Pendekatan lain dalam analisis investasi modal. Metode-metode untuk menganalisis investasi modal antara lain. Yang pertama ada metode periode kembalian investasi atau payback method. Nah, periode kembalian investasi adalah waktu yang diberikan oleh sebuah proyek investasi untuk menutup investasi mula-mula dengan penerimaan kas yang dihasilkan oleh investasi tersebut. Metode periode kembalian investasi memusatkan perhatiannya pada rentang waktu tersebut.
Ya. Untuk menghitung periode kembalian investasi dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu periode kembalian sama dengan investasi awal atau arus kas masuk bersih tahunan. Kelebihan metode periode kembalian investasi, yaitu yang pertama, membantu manajer, ya kan, mengidentifikasi manakah di antara proposal yang akan dipertimbangkan untuk dievaluasi dengan menggunakan metode-metode yang lebih akurat. Lalu yang kedua, bermanfaat bagi perusahaan yang kondisinya kekurangan kas. Dan yang ketiga, dapat bermanfaat bagi industri yang produknya cepat usang. Yang kedua yaitu metode tingkat kembalian sederhana atau simple rate of return method, ya. Yaitu metode ini merupakan metode yang tidak melibatkan pendiskontrolan arus kas yang masuk, namun lebih memfokuskan pada laba bersih akuntansi. Post audit terhadap proyek investasi terpilih. Post audit sebuah proyek investasi yang terpilih merupakan tindak lanjut setelah sebuah usulan proyek diinvestasikan, dipilih, dan diterapkan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kinerja proyek investasi diharapkan benar-benar dapat tercapai. Selain itu, untuk menilai apakah data dan informasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan, ya, membuat keputusan mau memilih alternatif proyek investasi cukup akurat dan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Ya, kita lanjut ke investasi modal di lingkungan industri maju. Di lingkungan industri maju, investasi jangka panjang umumnya berhubungan dengan otomasi atau komputerisasi pabrik. Sebelum berkomitmen terhadap otomasi yang dilakukan, sebuah perusahaan seharusnya meningkatkan efisiensi penggunaan teknologi yang sekarang dipakai. Berbagai manfaat dapat diperoleh dari rancangan ulang, dan penyederhanaan proses manufaktur yang dilakukan sekarang. Jika manfaat dari perencanaan ulang dan penyederhanaan telah dicapai, barulah dapat dilihat secara jelas apakah otomasi dapat menghasilkan tambahan biaya. Lingkungan manufaktur baru menghendaki bahwa perhatian sekarang lebih diarahkan pada input yang digunakan dalam model pendiskontrolan arus kas. Investasi dalam sistem manufaktur biasanya lebih mudah untuk diidentifikasi karena hampir semua investasi digunakan untuk pembelian peralatan produksi. Ya. Nah, karena hampir semua investasi digunakan untuk pembelian peralatan produksi, estimasi arus kas operasi dari investasi dalam peralatan standar pada umumnya bersandar pada manfaat wujud yang dapat diidentifikasikan secara jelas, seperti penghematan biaya tenaga kerja, ya kan? Di lingkungan manufaktur baru, manfaat tak berwujud dan manfaat tidak langsung nilainya sangat material, ya, dan penting bagi kelayakan sebuah proyek, ya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan presentasi saya ini bisa menjadi ilmu baru untuk teman-teman semua, dan terutama juga untuk saya. Maaf apabila banyak kekurangan dalam penyusunan materi ataupun banyak yang tersirat yang tidak saya tampilkan pada presentasi saya kali ini. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.